Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Hasana dengan NIM 2411031. Kali ini saya membuat tugas video untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Fikih Muamalah yang diampu oleh Bapak Muhammad Rofik Anwar, SPDI MPD. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang riba. Apa sih riba itu? Secara bahasa ataupun secara harfiah, riba itu artinya kelebihan ataupun tambahan. Sedangkan secara istilah, riba itu ialah ajaran Islam yang merujuk pada penambahan yang tidak sah dalam transaksi jual beli, utang piutang maupun perdagangan dengan jumlah atau kualitas yang tidak seimbang. Kemudian, apa sih dasar-dasar riba itu? Dasar-dasar riba itu ada 4. Yang pertama, Al-Quran. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 275 hingga 279 sudah dijelaskan mengenai Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena riba dapat membatalkan amalan kita serta membuat kita mendapatkan siksa di akhirat. Kemudian ada hadis, yang ketiga ijma, yang keempat qiyas. Terus ada berapa sih macam-macam riba itu? Ada 2 macam utama riba yang diakui dalam hukum Islam. Yang pertama yaitu riba an-nasi'ah. Apa sih riba an-nasi'ah? Riba an-nasi'ah ialah riba yang terjadi karena adanya jeda waktu dalam suatu transaksi utang piutang, di mana peminjam harus membayar lebih banyak dari apa yang dia pinjam sebagai bentuk kompensasi waktu yang telah diberikan. Kemudian ada riba fadl. Riba fadl itu ialah riba yang terjadi karena adanya transaksi perdagangan ataupun jual beli dengan barang sejenis, misalnya beras dengan beras, emas atau emas dengan emas, tapi jumlah atau takarannya itu tidak sesuai atau tidak seimbang tanpa ada alasan yang dibenarkan. Terus bagaimana riba dalam perspektif hukum Islam? Riba dalam perspektif hukum Islam termasuk ke dalam golongan dosa besar yang dapat membatalkan amalan dan mendapat siksa di akhirat. Adapun prinsip larangan dalam riba ini ialah keadilan, pencegahan eksploitasi, serta stabilisasi ekonomi masyarakat. Islam mengajarkan alternatif lain dalam bertransaksi. Islam mengajarkan alternatif transaksi lain sesuai dengan hukum syariah, seperti mudharabah, musyarakah, serta murabahah. Terus bagaimana sih praktek riba itu dalam masyarakat modern? Praktek riba dalam masyarakat modern itu sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk pinjaman antar individu dengan bunga yang tinggi. Kedua, transaksi jual beli dengan sistem cicilan. Kemudian bunga dinaikkan melebihi barang yang diperjualbelikan sehingga tidak sesuai dengan nilai barang ataupun jasa. Kemudian yang ketiga, bentuk investasi umumnya itu mengandalkan unsur riba. Kedua, bagaimana sih riba itu dalam transaksi perbankan? Dalam transaksi perbankan konvensional, hampir semua produk dan layanannya itu mengandalkan unsur riba, di mana dalam bentuk bunga simpanan yang diberikan kepada nasabah atas uang yang disimpan di bank. Kemudian bunga pinjaman yang diberikan kepada peminjam atas uang yang sudah dicairkan. Yang ketiga,
bentuk investasi seperti deposito itu memberikan imbalan berupa bunga. Terus bagaimana riba dalam transaksi kredit? Riba dalam transaksi kredit, baik kredit rumah, kredit mobil, kredit motor ataupun kartu kredit, umumnya menggunakan bunga sebagai bentuk penggunaan atas jumlah pinjaman, meskipun dalam perspektif Islam itu tidak dibenarkan. Terus bagaimana riba dalam pinjaman online dan pay later? Riba dalam pinjaman online dan pinjaman online dan pay later itu umumnya juga mengandalkan unsur riba, di mana bunga tinggi yang diberikan atas jumlah pinjaman yang tidak dibayarkan tepat waktu. Kedua, adanya biaya tambahan yang disebut sebagai administrasi, meskipun esensinya itu tetap bunga. Kemudian yang ketiga yaitu adanya sanksi finansial yang diberikan berupa tambahan jumlah pembayaran yang tidak proporsional sesuai dengan nilai transaksi. Mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Jika terdapat kesalahan kata, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga kita semua dapat mengerti apa sih riba itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.